Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Bapenda. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Senang sekali rasanya saya Nurul Aprilia bisa menjumpai Baraya semuanya. Tentunya dalam program Sajajar Setra Warta Pajak Jawa Barat. Hari ini spesial. Saya lagi ada di kota yang mana ini saya merasa satu kepala satu matahari ya. Ada yang bisa tebak di mana? Betul banget, di Cirebon, tepatnya di Ciledug. Dan saya ini lagi ada di Samsat Cirebon 2 Ciledug. Juga saya nggak sendiri, tapi ditemani dengan Kepala P3D wilayah Cirebon 2 Ciledug. Siapa lagi kalau bukan Bapak Widianto Nugroho Adi. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Widi. Apa kabar Pak? Baik Mbak Nurul. Masya Allah, sehat. Selamat siang. Panas ya Mbak? Panas. Saya salut ke Bapak tiap hari di sini ya Pak ya. Ya beginilah situasinya. Untuk terus mendongkrak pendapatan tentunya. Betul. Ya Baraya, kita ketahui bahwa pajak itu tidak hanya pajak kendaraan bermotor ya Pak ya. Ya. Namun juga yang menjadi objek pajak ini adalah salah satunya alat berat. Pajak alat berat. Kita akan mengupas tuntas apa sih pajak alat berat, siapa yang menjadi wajib pajak dan lain-lainnya. Kita bahas dengan Pak Widi tentunya Pak. Baik. Tapi kita akan awali terlebih dahulu dengan sebetulnya apa sih pajak alat berat itu Bapak? Ya. Jadi pajak alat berat, kalau kita merujuk kepada undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKBD, itu adalah salah satu objek pajak yang dipungut oleh provinsi dan dikenakan kepada pribadi atau badan usaha yang memiliki peralatan ya, yang alat bantu yang terhadap pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Contohnya mengangkat beban gitu ya. Kemudian mengumpulkan tanah seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh peralatan yang dikategorikan sebagai alat berat. Oke. Ya. Nah kalau saya pengen tahu Pak, kalau di Samsat Ciledug ini sudah berapa lama pajak alat berat ditetapkan itu atau diberlakukan Pak? Iya, jadi kami adalah P3D pertama ya yang sejak pajak alat berat diberlakukan di Provinsi Jawa Barat itu tahun 2024 ya, tahun lalu gitu. Jadi pada saat itu kami sudah mendata sebanyak 24 waktu itu ya, tahun lalu 24 perusahaan, dan di tahun yang sama juga 24 perusahaan itu sudah kami pungut pajaknya. Artinya mereka sudah membayar pajak alat beratnya. Di tahun 2025 ini kami menambah lagi dua perusahaan gitu ya. Kebetulan Cirebon Timur ini banyak sekali perusahaan-perusahaan baru yang muncul, dan di tahun 2025 ini kami memungut kurang lebih 26 perusahaan gitu ya. Total 26. Total 26. Ada satu lagi perusahaan tetapi mereka baru buka dan belum menggunakan alat berat. Oh. Ya. Baik, karena memang Cirebon ini juga saya lihat banyak banget pabrik-pabrik Pak. Tadi kita juga sudah menyambangi beberapa pabrik besar di Cirebon ini. Itu tuh 26 total berarti yang istilahnya dipegang oleh Samsat Ciledug untuk pajaknya ini ya Pak, pajak alat berat. Betul. Satu perusahaan kira-kira apa sih Pak gitu yang paling banyaknya alat berat apa? Iya, rata-rata karena di sini adalah manufaktur ya, paling banyak itu adalah forklift. Oke. Ya, karena untuk alat bantu produksi mereka mengangkat baik di logistik pergudangan ataupun masuk kepada kontainer-kontainer. Gitu. Jadi alat bantunya paling banyak di sini itu adalah forklift. Forklift. Betul. Itu yang paling banyak. Paling banyak. Tapi sebetulnya mungkin banyak yang penasaran juga Baraya, semuanya menghitungkan pajak alat berat ini kayak gimana sih Pak? Apakah dari berat si alat beratnya sehingga pajaknya bayarnya lebih tinggi atau seperti apa Pak Widi? Iya, jadi pajak alat berat itu perhitungannya itu hampir sama dengan pajak kendaraan bermotor. Tapi bentuknya ada perbedaan sedikit di nilai jual alat berat, NJAB namanya. NJAB. NJAB dikalikan tarif
pajak alat berat. Kalau di Jawa Barat itu tarif pajaknya itu sebesar 0,2%. Nah, itu yang kita terapkan kepada masing-masing alat gitu ya, berdasarkan tipe dan modelnya. Berarti tipe A tentunya tidak akan sama ya Pak nominal Betul. pajaknya dengan tipe B. Betul. Berarti ini ditentukan oleh tadi tipe dan juga Ya, ditentukan oleh NJAB-nya. nilai jual itu. Nilai jual alat beratnya. Jadi setiap walaupun sama merek tetapi beda model, itu NJAB-nya pasti beda. Oke, luar biasa. Tapi sejauh ini Pak, karena kan perhitungan pajak sama dengan kendaraan bermotor, berarti 1 tahun Betul. sekali. Ya. Sudah berjalan berarti kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Ya. Gimana, ada perkembangan kah atau penambahan kah pendapatan dari nilai pajak alat berat ini? Ya, sejauh sampai bulan September kemarin itu tentu saja kami dari 24 perusahaan tahun lalu dan tahun ini menjadi 26 perusahaan, maka otomatis pendapatan dari pajak alat berat tentunya meningkat gitu ya. Tetapi ada satu sisi bahwa yang namanya peralatan itu tidak selamanya bagus terus gitu ya. Tidak selamanya bisa beroperasi. Ini ada satu permohonan dari PT Long Ridge itu untuk meminta penghapusan pajak alat beratnya karena rusak berat dan tidak dipergunakan lagi oleh perusahaan. Itu kalau ada permintaan dihapuskan itu gimana Pak nantinya? Ya, tentunya yang pertama adalah mereka mengajukan permohonan kepada kami, kemudian dari P3D Ciledug mengajukan permohonan kepada bidang pengelolaan pendapatan di Bapenda Provinsi. Apabila itu disetujui, maka ada proses verifikasi dulu dan validasi dari tim pajak alat berat yang ada di kita sebelum sampai kepada keputusan untuk menghapus data daripada alat berat tersebut. Tetap walaupun ada permintaan penghapusan pajak alat berat, tetap kita validasi ya Pak ya, khususnya di Samsat Ciledug ini. Karena ada beberapa yang tadinya rusak ternyata berhasil diperbaiki dan operasional kembali. Jalan lagi gitu ya, luar biasa. Adakah Pak inovasi yang terus dikembangkan oleh Samsat Ciledug ini tentunya untuk mendongkrak pendapatan ya selain dari pajak alat berat, PKB dan lainnya, Pak Widi? Seperti apa nih? Ya, yang kami bisa banggakan itu kami punya satu produk namanya Silvi. Silvi itu apa? Silvi itu adalah sistem informasi layanan Samsat berbasis WA gitu ya. Jadi dari Silvi ini kami memanfaatkan satu untuk WA Blast. Kemudian kedua untuk berbagai informasi kesamsatan. Termasuk pajak alat berat ini kita juga menggunakan Silvi, pajak air permukaan kita juga menggunakan Silvi. Kemudian panggilan terhadap mobil Samsat keliling menggunakan Silvi. Jadi cukup banyak yang kita bisa manfaatkan dari si Neng Silvi ini gitu ya, termasuk pengembangan PPOB ya, Point Payment Online Banking, BUMDes. Kami punya 8 mitra BUMDes menggunakan Silvi sebagai alat media komunikasi, media permintaan, request dan sebagainya. Luar biasa. Iya. Terus memanfaatkan teknologi digital melalui Silvi ini ya Pak ya. Tentunya Samsat Ciledug ini terus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membayar pajak ataupun informasi mengenai pajak ataupun kesamsatan. Pak, ada himbauan nggak khususnya bagi para wajib pajak alat berat ini? Boleh mungkin disampaikan ke Baraya Bapenda. Ya, jadi pajak alat berat itu adalah objek pajak baru ya. Belum semua perusahaan mendapat informasi yang cukup terhadap pajak alat berat ini. Jadi kami menghimbau kepada perusahaan-perusahaan yang baru muncul di wilayah P3D Ciledug atau Cirebon Timur ini untuk setidaknya memberikan informasi kepada kami gitu ya, sehingga kami bisa datang ke lokasi perusahaan tersebut dan mendata alat-alat berat yang
pergunakan di perusahaan itu sehingga kami bisa pungut pajaknya dan kami bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Jawa Barat. Luar biasa, karena pajak ini kembali lagi kita yang bayar akan Betul. kembali lagi untuk kita untuk Ya. pembangunan Jawa Barat. Pajakmu untuk Jawa Jawa Baratku. Baratmu. Terima kasih Pak Widi. Wah, rasanya berapa menit tapi kok kayaknya sebentar ya Pak. Tapi nggak apa-apa, lain kali kita akan ngobrol lebih panjang lagi. Mungkin bisa Baik. kita bahas mengenai pajak objek pajak yang lainnya. Boleh. Terima kasih Anytime. atas waktunya Pak Widi. Sama-sama, Mbak Nurul. Sehat selalu. Terima kasih. Keren, luar biasa. Pak Kapus atur pun atas waktunya. Terima kasih Baraya Bapenda semuanya. Nanti akan kita bersama saksikan episode-episode Sajajar selanjutnya. Tentunya bersama saya Nurul Aprilia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.